bahasa semua bahwa Badan Bahasa telah mengeluarkan slogan. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Sahabat bahasa semua, bagaimana Anda menanggapi 3 slogan tersebut? Mari kita lihat tanggapan dari sahabat bahasa berbicara. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi bangsa Indonesia yang menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Kedua adalah lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan identitas diri kita, berasal dari daerah mana, suku mana yang menjadi identitas bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang kaya akan suku dan budaya. Yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Bahasa asing merupakan alat komunikasi kita dengan dunia, yaitu bahasa internasional. Kita selaku bangsa Indonesia harus bisa menguasai bahasa asing agar kita tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Indonesia tentulah kita harus berbangga karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang telah disahkan pada Sumpah Pemuda. Sebuah rasa bangga yang patut dirasakan karena tidak semua negara memiliki bahasa persatuan yang berasal dari keberagaman bahasa daerah. Indonesia memiliki 700 lebih bahasa daerah. Bahasa daerah yang menjadi identitas dari setiap suku. Namun pada masa kini, perlahan penggunaan bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan karena dianggap sudah kuno. Lebih berpikir bahwa penggunaan bahasa asing terlihat lebih keren. Sah-sah saja seperti itu. Karena di era globalisasi ini kita dituntut untuk menguasai bahasa asing agar bisa bersaing dengan bangsa lain. Namun tetap jangan pernah lupakan poin utama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia. Dalam setiap kegiatan, khususnya formal, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang melambangkan identitas negara kita. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Kita juga jangan melupakan bahasa daerah. Ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang, kita berhak untuk melestarikan bahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya nasional, tapi dalam penggunaannya harus dalam situasi dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Kita juga jangan buta terhadap bahasa asing agar tidak mudah dibodohi. Selain itu juga, dengan menguasai bahasa asing, kita bisa mengeksplor dunia lebih luas. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sebagai lambang kebanggaan sekaligus lambang pemersatu bangsa ini. Maka dari itu kita harus bangga berbahasa Indonesia, karena dengan bahasa Indonesia kita semua dapat bersatu tanpa memandang perbedaan. Namun, bukan berarti kita harus melupakan bahasa ibu, bahasa daerah kita. Justru kita harus menjaga keberagaman ini dengan cara menjaga bahasa daerah kita. Karena keberagaman merupakan karakteristik bangsa Indonesia ini. Ketika karakteristik bangsa Indonesia dalam menjaga bahasa nasional dan bahasa daerah sudah kuat dalam diri kita, maka meskipun kita menguasai banyak bahasa asing, kita tidak akan pernah lupa dan akan selalu ingat bahwa jati diri kita itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita sendiri. Dalam memaknai 3 pilar yang dibuat oleh Badan Bahasa, sudah seharusnya bangsa Indonesia mengutamakan bahasa Indonesia, karena bahasa merupakan salah satu identitas bangsa, sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya. Selanjutnya ialah melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu budaya yang sudah seharusnya dijaga kelestariannya agar tidak akan punah keberadaannya. Selain itu, diharapkannya bangsa Indonesia dapat menguasai bahasa asing. Dengan bahasa asing, Indonesia akan dikenal di dunia internasional baik dalam sisi kenegaraan maupun budaya. Indonesia, apalagi perkotaan, kita seringkali mendengar orang berbicara bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing. Tren berbahasa asing
seringkali menimbulkan kebanggaan tersendiri di masyarakat bahwa ia telah masuk ke arus budaya yang dianggap keren. Terkadang kebanggaan tersebut melebihi kebanggaannya terhadap berbahasa Indonesia. Nah, seharusnya ini tidak boleh karena kita harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia, lebih bangga akan bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh menguasai bahasa asing atau tidak boleh berbicara bahasa asing, tetapi kita harus tahu tempat, kondisi, situasi, dan situasi yang mengharuskan kita berbahasa asing. Dalam konteks formal juga, seperti presentasi di kelas, terkadang kita sebagai orang daerah seringkali mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Nah, seharusnya itu tidak boleh karena dalam konteks formal kita hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah itu berarti bahasa daerah harus dilupakan? Tentu tidak, kita harus bisa melestarikannya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya dalam kecakapan sehari-hari di daerah kita, agar bahasa daerah tersebut tetap menjadi budaya dan tidak bahasa Indonesia sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita, dan sebagai rasa cinta kita terhadap negara kita. Kenapa masih gengsi? Bahasa Indonesia diakui oleh negara-negara lain, contohnya Australia dan Ukraina. Bahkan di sana, bahasa Indonesia dijadikan program studi. Lestarikan bahasa daerah. Sekarang, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang telah diresmikan di tahun 2020 ini. Keanekaragaman ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya, kita tidak akan menghilangkan keunikan tersebut, bukan? Kuasai bahasa asing. Kenapa? Untuk meningkatkan pemahaman global kita agar tidak tertinggal oleh negara lain. Tapi ingat, bahasa asing digunakan pada tempatnya. Kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah jati diri negara yang termasuk di dalamnya identitas negara Indonesia. Yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu simbol keanekaragaman suku di Indonesia yang sangat banyak. Fasih dalam bahasa daerah itu sangatlah bagus. Itu sama dengan kita tidak melupakan tanah kelahiran kita, khususnya asal suku kita. Yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi bahasa asing dapat difungsikan menjadi perantara bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya di mancanegara dalam berbagai hal. Contohnya dalam hal keilmuan, politik, budaya, bahkan hubungan kerjasama antar negara. Terima kasih. Ingat 3 pilar ini. Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Dengan belajar bahasa Indonesia secara menyeluruh, baik dan benar, menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, bahasa ibu, dan lebih mementingkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang lebih luas, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Kedua, lestarikan bahasa daerah. Tanpa bahasa daerah, Indonesia tidak akan dikenal lagi dengan keberagaman bahasa yang dimilikinya. Jika bahasa daerah hilang atau bahkan punah, anak cucu kita tidak akan merasakan indahnya bahasa daerah. Jaga bahasa daerah kita masing-masing, pelajari bahasa daerah yang belum kita pahami. Ketiga, kuasai bahasa asing. Belajar bahasa asing boleh karena hal itu pun penting. Banyak poin positif jika kita menguasai bahasa asing. Salah satunya yaitu kita akan mampu beradaptasi dengan orang luar negeri. Namun jangan lebih mementingkan bahasa asing daripada bahasa ibu. Apalagi melupakan bahasa ibu yang sudah dimiliki sejak. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Menurut saya, makna dari ketiga pilar ini adalah kita harus mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan juga merupakan jati diri kita, identitas diri kita karena kita berasal dari Indonesia. Lalu, kita juga harus melestarikan bahasa daerah sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap daerah masing-masing supaya bahasa daerah juga tidak punah. Nah, kita juga harus menguasai bahasa asing, namun bukan satu kewajiban ataupun keharusan. Di era milenial ini, kenapa kita harus menguasai bahasa asing? Karena dengan menguasai bahasa asing, kita dapat dengan mudah bersosialisasi dan menjalin hubungan kerja, khususnya dengan warga negara asing.
tetapi yang nomor satu tetaplah bahasa Indonesia. Pentingnya kita dalam mempelajari ketiga jenis bahasa itu, terutama bahasa Indonesia. Tapi, pada intinya, sebesar apapun kita menguasai bahasa asing, jangan pernah lupakan bahasa Indonesia. Dan terus lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa sendiri, walaupun sudah menguasai bahasa asing. Junjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cara saya memaknai 3 pilar tersebut. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, yaitu menomorsatukan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai pintu masuk pembelajaran bahasa yang lain, oleh karena itu kita wajib melestarikan bahasa daerah agar dengan cara tersebut jati diri bangsa Indonesia tidak akan terkikis. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan, namun anjuran dan suatu keharusan. Tetapi, kembali lagi, bahwa meski telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia tidak akan dan tidak boleh dikesampingkan. Utamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Mengapa disebut alat pemersatu bangsa? Karena di Indonesia sehingga bahasa Indonesia dijadikan alat komunikasi masyarakat dan dijadikan bahasa nasional. Yang kedua, kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Karena bahasa daerah sudah ada sejak nenek moyang kita dan sejak kita lahir. Bahasa daerah bermanfaat untuk mempererat persaudaraan dan keakraban di suatu daerah. Yang ketiga, mengapa kita harus menguasai bahasa asing? Karena untuk meningkatkan pengetahuan kita, dan dengan menguasai bahasa asing kita dapat berkomunikasi dan mengetahui berita-berita terbaru dari negara-negara lain. Cara memaknai 3 pilar bahasa, yaitu dengan menjadikan 3 pilar itu saling mendukung dan berkesinambungan, dalam artian tidak saling menjatuhkan dan tidak condong pada salah satu. Adapun kasus seperti lebih bangga menggunakan bahasa asing, ada campur tangan bahasa daerah dalam konteks formal, itu terjadi karena kita belum bisa memaknai 3 pilar bahasa dan belum bisa menempatkan bahasa pada konteksnya. Ingat, dengan siapa kita bicara dan di mana kita bicara. Apabila kita berada dalam forum formal, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila kita berbicara dengan turis mancanegara misalnya, maka gunakan bahasa asing. Dan apabila berada di kehidupan sehari-hari ataupun acara kebudayaan, maka gunakan bahasa daerah. Jangan sampai tertukar karena semua sudah tertangkap. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Ada 3 pilar yang berusaha ditegakkan oleh Badan Bahasa dan mungkin seharusnya oleh kita semua juga. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa sudah seharusnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai prioritas utama kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Mengingat di Indonesia ini banyak sekali bahasa daerah, jangan biarkan itu punah dengan cara tetap memakai dan mempelajarinya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bahasa. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Di era globalisasi ini, menguasai bahasa asing tak ada salahnya, bahkan mungkin punya nilai plus tersendiri. Tapi, jangan lupakan bahasa Indonesia. Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Maknanya, bahasa ini sebagai identitas kita, bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang merupakan suatu kesatuan dari keanekaragaman. Maka, perlu suatu bahasa pemersatu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang harus kita utamakan. Pilar yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Maknanya, bahasa daerah adalah bahasa nenek moyang yang mengingatkan siapa kita sebenarnya. Jadi, melestarikan bahasa daerah adalah bentuk menjaga jati diri yang harus dilakukan. Pilar yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Maknanya, kita harus dapat bergaul di kancah internasional. Dan untuk itu, diperlukan penguasaan bahasa asing. Saya, orang Indonesia, bangga berbahasa Indonesia. Abdi orang Sunda, bisa bahasa Sunda. I am Indonesian, and I can learn other nation language. Thank you.